setia sampai akhir. Pegang erat hati kami Tuhan. Kembali lekatkan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya tidak ada satu pun yang mampu Tuhan. Tetapi hanya karena anugerah-Mu yang memampukan kami semua. Untuk dapat setia sampai akhir bersama dengan Engkau Tuhan. Yesus ku percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Kami sungguh percaya padamu Tuhan, bahwa Engkau yang akan memegang erat setiap hidup kami untuk terus ada di dalam jalur-Mu Tuhan. Biar ada selalu perkenanan yang jari padamu turun atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, mari Tuhan beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buat kami memiliki hati seperti spons, bisa menangkap dengan sangat banyak isi hati-Mu Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah dengan sangat lebat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang sepakat berkata, amin. Silakan duduk saudara. Oke. Shalom. Hari ini kita akan membahas tema yang baru yang Tuhan berikan untuk kita semua. Yaitu kita memasuki bulan September bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan tema Be Faithful, ya. Jadilah setia. Be faithful bukan sebuah kata yang hanya kata saja, tapi itu sebuah ajakan. Be faithful yang harus kita lakukan. Bulan Agustus kemarin tema kita adalah bertahan, ya. Ketika kita sudah bisa bertahan di dalam Tuhan, maka inilah saatnya untuk kita jadi setia di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama bahas hari ini tentang arti dari kata kesetiaan. Saya tidak sendiri, nanti ada Ibu Selvia, ada Derian juga. Kita akan sama-sama bagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, apa yang Tuhan ingin di-sharingkan di malam hari ini. Kesetiaan yang pertama dalam bahasa Ibrani-nya adalah emuna, ya. Kita akan bahas secara singkat. Emuna artinya the firm place, sesuatu yang tidak tergoncangkan. Ketika kita sudah berbicara dengan Tuhan bahwa kita mau menjadi setia dengan Tuhan, seharusnya hidup kita tidak tergoncangkan oleh apapun. Amin. Tapi ada saatnya di mana ketika cobaan demi cobaan datang, itu coba menghantam setiap hidup kita dan menguji seberapa kuat hidup kita di dalam Tuhan. Kesetiaan bisa berarti juga berpegang teguh pada janji. Ini adalah seperti sebuah komitmen kita di dalam Tuhan. Contoh, semisal kita punya komitmen di dalam Tuhan tentang doa pagi misalnya. Tuhan, aku berkomitmen, aku akan doa pagi setiap hari bagi bangsa ini. Itu adalah sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Bagian kita yang harus kita lakukan adalah mari genapi setiap komitmen yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin komitmen setiap kita berbeda-beda. Ada yang mungkin saat teduh, atau mungkin disuruh Tuhan berbagi kasih di luar, berbagi nasi. Mari lakukan dengan kesetiaan. Percayalah bahwa suatu hari nanti di waktunya Tuhan, semuanya akan berbuah pada waktunya. Akan ada hal-hal ajaib yang Tuhan sediakan. Kesetiaan juga berarti sebuah keputusan untuk taat. Kesetiaan itu adalah sebuah pilihan yang kita putuskan. Tidak ada yang memutuskan untuk hidup kita jadi setia. Hidup kita sendiri yang harus memilih untuk setia. Kenapa? Karena kesetiaan itu diuji oleh waktu. Kita bisa selama ini setia di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita baik-baik aja. Ketika hidup kita aman-aman aja. Tapi ketika cobaan demi cobaan datang, proses itu datang, itu yang akan menguji apakah kita masih tetap bulat di hadapan Tuhan. Banyak orang ketika hidupnya baik-baik saja,
Mereka akan sangat gampang berkata, Tuhan aku setia, Tuhan aku setia. Tetapi ketika cobaan datang, mereka justru meninggalkan Tuhan dan kecewa. Jadi di bulan ini Tuhan kembali ingatkan kita untuk menjadi setia. Mari berpegang teguh sama Tuhan. Saya percaya tema bulan ini bukanlah sebuah tema yang mudah ya saudara. Menjadi setia itu jujur susah. Tapi di bulan ini mari minta anugerah dari Tuhan. Mari minta jaminan dari Tuhan. Mari minta kemampuan dari Tuhan untuk kita terus didapati setia sampai akhir. Arti kata kesetiaan yang ketiga adalah pistos. Artinya adalah layak untuk dipercaya. Nanti kita akan sama-sama bahas juga arti dari kata layak dipercaya itu apa. Banyak dari kita Tuhan berikan talenta dan menurut kita setia adalah hanya berpegang teguh kepada talenta tersebut tapi tidak mengembangkan. Tapi yang Tuhan justru inginkan adalah di mana kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Arti kata dapat dipercaya artinya adalah ketika kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Kalau dulu Pak Daniel selalu berkata tentang go extra mile. Orang lain mungkin lari 1 kilo, dia berkata lari 10 kilo. Go extra mile. Bukan berarti itu sebuah hal yang mudah, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita rela melakukan apapun buat Tuhan. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, kesetiaan itu seperti angin saudara. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan manusia dengan manusia, mungkin itu jauh lebih gampang. Kenapa? Karena kita bisa melihat faktanya yang ada. Ketika kita melenceng sedikit, mungkin partner kita bisa berkata, kamu sudah berubah setia, mari balik. Ada selalu yang mengingatkan, ada reminder. Tapi kalau kita berbicara tentang manusia dengan Tuhan, itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak ada bentuk wujud manusianya gitu. Terkadang kita melakukan dosa, kita berkata gak ada yang lihat. Kita melakukan semua kelalaian atas komitmen kita akan selalu berkata gak ada yang lihat. Tapi percayalah saudara, Tuhan selalu melihat dimanapun kita lakukan apapun. Jadi mari tetap setia. Amsal 20 ayat yang 36 berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Banyak orang baik di dunia ini, tetapi jarang kita menemukan orang-orang yang setia. Kenapa dikatakan seperti ini? Zaman semakin maju, zaman semakin di depan, banyak orang cenderung untuk lebih egois kepada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ini saya. Apapun yang didapatkan, ini saya. Kalau mungkin, saya kemarin sempat googling juga. Orang di zaman dulu itu cenderung untuk lebih support dengan sesama katanya. Kalau mereka melihat ada temannya yang sakit, mereka melihat ada teman yang berkekurangan, tendensi actionnya, tendensi perbuatannya akan lebih cepat. Tetapi dari zaman yang lebih maju dikatakan zaman kembali lebih susah katanya. Tendensi orang adalah lebih tertuju pada dirinya sendiri. Tetapi yang harus kita ingat bahwa ada seseorang yang jauh lebih dahulu setia kepada kita. Dan jadikan itu alasan untuk kita lebih setia lagi sama Tuhan. Di zaman dulu Tuhan gitu ketika ada di dunia berulang kali dia dicemooh. Berulang kali dia dikhianati dan berulang kali dia ditolak. Tetapi apa pilihan dia sampai garis akhir? Sampai memenuhi panggilan Bapa untuk mati di kayu salib untuk kita semua. Ketika Tuhan ada di dunia, Tuhan juga punya pilihan gitu. Sudah banyak orang yang mengkhianati. Sudah banyak orang yang menolak dia bahkan untuk berkhotbah. Sudah banyak orang yang mencemooh dia. Mungkin ada saatnya dia punya pilihan untuk pergi dan meninggalkan semua. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk setia ke dalam panggilannya. Dan sampai hari ini kita adalah
penebusan dari Dia. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Saya mau ceritakan sebuah cerita tentang kesetiaan, boleh ditampilkan gambarnya? Kesetiaan itu bukan hal yang mudah, saudara. Kesetiaan itu yang tadi saya bilang teruji oleh waktu, ya. Oke, sambil menunggu saya ceritain. Saudara pernah dengar lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Yang selalu kita nyanyikan dari zaman dahulu ya. Itu bukanlah lagu yang tiba-tiba diciptakan dalam 1 detik. Lagu ini diciptakan dari sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Tetapi bagi Tuhan ini sangat luar biasa. Ya. Mereka ini adalah keluarga dari India. Jadi zaman dulu banyak misionaris dari Inggris, mereka datang ke India dan mereka berempat adalah salah satu keluarga pertama yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Masih banyak yang menolak, tetapi keluarga ini adalah keluarga yang pertama meresponi untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Singkat cerita, setelah kabar tersebar dengan sangat luas, kepala suku dari tempat mereka tinggal itu marah. Mereka dipanggil di depan ribuan keluarga-keluarga lain menyaksikan mereka dipanggil di tengah-tengah. Kepala suku ini bertanya kepada bapaknya, "Apakah engkau sangat mengasihi Tuhanmu?" katanya. Dia berkata, "Iya, mengikut Yesus adalah keputusanku." Si bapak ini berkata. Lalu kepala suku adat ini bertanya lagi, "Yakin kamu?" "Yakin." Kedua anaknya dibawa ke tengah dan semua tombak mulai ditujukan kepada anaknya. Ditanyain yang kedua kali bapak ini, "Yakin kamu mengikut Tuhanmu yang katanya sangat ajaib itu?" Dia mengatakan bahwa, "I have decided to follow Jesus. No turning back," kata dia. Dia cuma mengatakan satu kalimat, "Saya sudah memutuskan untuk mengikut Yesus dan tidak ada kata kembali." Lalu kepala suku ini mulai memberikan aba-aba, semuanya menombak anaknya. Sampai anaknya mati di depan dia, meninggal di depan dia. Ditanyain yang ketiga kali, "Apakah engkau mau mengubah keputusanmu? Bahwa engkau akan tetap mengikut Yesus selamanya?" Lalu si bapak ini tetap berkata, "Saya ingin tetap mengikut Yesus. Do none go with me, still I will follow, no turning back." Sekalipun tidak ada orang yang mau mengikut aku, saya akan tetap mengikut Yesus dan tidak akan pernah kembali. Istrinya dibawa ke tengah, dikasih aba-aba, ditombak, mati, meninggal di depan dia. Yang terakhir, dia ditanyain lagi. Sambil bergetar, si kepala suku ini masih bertanya, "Apakah engkau tidak mau merubah keputusanmu?" Dia berkata, "The cross before me." Salib itu di depan saya. "The world behind me." Dunia itu di belakang saya. No turning back, no turning back. Tidak ada kata kembali dan tidak ada kata kembali. Dan itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum dia ditombak dan dia pulang ke surga. Sebesar itu saudara arti dari kata kesetiaan. Orang bilang setia itu gampang, tapi menjalaninya butuh anugerah. Menjalaninya butuh jaminan, menjalaninya butuh kemampuan. Dan kesetiaan itu adalah sebuah pilihan yang harus kita pilih dan putuskan di hadapan Tuhan. Selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa kesetiaan itu artinya adalah memberikan yang terbaik. Dikatakan di Kolose 3 ayat 22 sampai 23. "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ayat ini menceritakan bagaimana kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan perhitungkan semuanya.
ketika saya belajar tentang memberikan yang terbaik, ada sebuah perumpamaan yang tersirat di pikiran saya, yaitu perumpamaan tentang talenta. Dikatakan di Matius 25 ayat yang ke-14, ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. 3 hamba itu dipercayakan 5, 2, dan 1. Tetapi Tuhan ini berkata, jadilah hamba yang bisa dipercaya. Dan apa yang kita bisa lihat akhirnya? Yang 5 bisa mengolah dengan baik dan sudah berlipat kali ganda. Yang 2 juga bisa berlipat kali ganda. Yang 1 mengubur. Apa yang kita bisa belajar? Sesimpel ini saudara. Terkadang kesetiaan yang kita maksud adalah hanya berpegang teguh kepada apa yang Tuhan berikan tanpa melakukan apapun. Tetapi apa yang Tuhan inginkan? Menjadi seseorang yang aktif, yang bisa melipat gandakan, yang bisa mengelola setiap talenta yang Tuhan berikan. Bahkan kalau kita lihat dari ayat yang ke-24 dan ke-25, dia bahkan yang punya 1 talenta berkata, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Seseorang yang hanya berdiam dan hanya menunggu mungkin janji Tuhan digenapi atau talentanya akan berkembang, dia bahkan berpikiran negatif. Di ayatnya di sini bahkan hamba ini berpikiran buruk kepada tuannya gitu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Apa yang dia punya justru diambil daripadanya. Sama seperti hidup kita saudara. Ketika Tuhan sudah memberikan banyak talenta dalam hidup kita, apa yang menjadi reaksi hidup kita? Apakah kita menjadi orang seperti yang 1 talenta? Ia setia tapi hanya dipegangin terus. Dan karena hanya dipegangin terus, itu tidak berlipat kali ganda, kita tidak melihat hasilnya, kita akan cenderung untuk berpikir, oh Tuhan jahat. Tuhan kok gak berlipat kali ganda? Kok orang lain diberkati saya tidak? Karena ada yang salah. Kita tidak didapati sebagai orang-orang yang dipercaya. Orang dipercaya itu adalah orang yang aktif, bisa mengelola, bisa melipat gandakan apa yang sudah Tuhan berikan. Dan jangan sampai ketika kita baru sadar sesuatu sudah diambil dari dalam hidup kita. Mari menjadi orang yang aktif di hadapan Tuhan. Mari menjadi orang yang dapat dipercaya di hadapan Tuhan. Contohnya Yusuf, saudara. Yusuf kan dulu dibuang, tidak diakui oleh siapapun. Tapi karena dia punya roh yang aktif, bisa dipercaya, ada trustworthy dalam hidupnya. Suatu saat dia Tuhan angkat menjadi salah satu penguasa Mesir. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita. Kita mungkin terkadang merasa kita siapa sih? Bukan siapa-siapa. Tuhan sanggup gak pakai hidup kita? Sanggup. Asal kita mau dibentuk dan menjadi orang yang aktif di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara, yang Tuhan ingatkan adalah jangan pernah berubah setia di dalam Tuhan. Saya mendapat sebuah cerita menarik ya di Alkitab tentang Raja Asa. Dulunya dia adalah seseorang yang sangat mencintai Tuhan. Dia adalah orang yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan di 2 Tawarik 14 ayat 2-6 dikatakan seperti ini. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah.
Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memerangi di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Ada yang salah nggak saudara dari perikop ini? Ada sebuah kalimat yang menurut saya bisa kita pelajari. Dikatakan karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Di saat semua aman, dia bisa bersyukur, dia bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, dia bisa setia 100% sama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Di 2 Tawarik 15 ayat 7 yang ke-8 dikatakan ada sebuah peringatan buat dia. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ini semua masih berlangsung baik untuk Raja Asa. Tetapi kapan dia berubah setia sama Tuhan? Ketika dia diberikan penyakit di saat semua aman. Dia diberikan penyakit di kakinya. Apakah dia mencari pertolongan Tuhan yang pertama? Dia mencari pertolongan dari yang lain. Dan sejak saat itu dia berubah setia dan sampai akhir hidupnya dia tidak bisa kembali ke posisi dia yang awal. 2 Tawarik 16 ayat 12 sampai yang ke-13. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Yang dulunya adalah seseorang yang sangat diperkenan Tuhan, yang sangat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi ketika cobaan itu datang, ketika cobaan itu mulai menguji kesetiaannya, dia mencari pertolongan yang lain. Tetapi pertolongan dari tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Apa yang saya belajar dari sini saudara? Jangan sampai ketika semua sudah berubah, dunia boleh berubah, dan kesetiaan kita pun berubah dengan Tuhan. Ketika semua aman, kita bisa berkata sama Tuhan, kita setia. Tapi ketika cobaan datang, justru kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah berubah setia. Dikatakan di Galatia, Galatia 3, yang Paulus katakan kepada jemaat-jemaat Galatia. Kamu telah memulai dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Jangan sampai itu terjadi dalam setiap hidup kita. Dulu pertama kali kita pelayanan atau pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan. Pertama kali kita dimenangkan oleh Tuhan, kita bisa menggebu-gebu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi ketika semua berubah, semua berjalan dengan rutinitas, kita mengakhiri semua dengan daging. Jangan pernah tukar apapun dengan dunia ini saudara. Dulu ayah saya itu pernah berkata, dunia boleh menyodorkan apapun, tetapi aku akan tetap mengikut Tuhan. Sekalipun tidak ada yang mengikut aku, sekalipun semua orang meninggalkan aku katanya, aku akan tetap pilih keputusan Tuhan. Mari di bulan ini, pilihlah sebuah keputusan untuk tetap setia dengan Tuhan. Jangan terbuai dengan semua hal-hal duniawi yang pada akhirnya justru binasa. Kita harus tetap setia selama-lamanya. Mari tetap berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan mari bisa menjadi orang-orang yang dipercaya dengan Tuhan. Amin.
Shalom saudara-saudara. Shalom. Masih jam 7 saudara, jangan ngantuk dulu ya. Tidurnya masih nanti. Hari ini saudara, ketika saudara dengarkan firman ini, saya berharap saudara bisa cek ke dalam hatimu. Bagaimana kondisi hatimu dengan Tuhan, bagaimana kondisi hatimu dengan pemimpin, bagaimana kondisi hatimu dengan sekelilingmu, bagaimana kondisi hatimu dengan pekerjaanmu, mungkin dengan pelayananmu. Karena semua hal yang berhubungan dengan kesetiaan ini saudara gampang-gampang susah untuk dilakukan. Banyak susahnya malahan daripada gampangnya. Hari ini kita akan belajar sangat banyak tentang kesetiaan. Tadi Lala sudah jelaskan sangat banyak tentang arti kesetiaan. Saya mau masuk ke dalam yang kedua, yaitu adalah musuh-musuh dari kesetiaan. Ya. Kemarin waktu doa Kamis, waktu doa pengerja hari Kamis, saya berkesempatan untuk sharing dengan tim musik. Dan kita ngobrol, kita cerita-cerita, kita sharing tentang kesetiaan. Dan kita sepakat bahwa kesetiaan itu lahir dari yang namanya ujian. Contoh saudara, kemarin Ko Adit menyampaikan dengan sangat baik analoginya. Kalau saudara suami istri, engkau tidak dapat dikatakan setia kalau misalkan suamimu hanya di rumah saja dan tidak pernah ketemu cewek lain selain engkau saudara. Betul? Bagaimana dia bisa punya pikiran untuk berubah setia kalau ternyata dia hanya di rumah dan tidak pernah melihat wanita lain selain dirimu. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Kalau saudara adalah seorang istri, kau di rumah saja tidak pernah bertemu dengan pria lain, bahkan ngelihat di handphone aja gak pernah, bagaimana engkau bisa dikategorikan setia? Contoh kedua saudara, kalau misalkan kita memang orang yang tidak suka daging, kita pemakan daging, kita pemakan sayuran misal. Bagaimana kita bisa dikatakan setia dalam berpuasa daging? Kalau memang kita gak suka saudara. Jadi sebenarnya kesetiaan ini lahir dari yang namanya ujian demi ujian yang terjadi dalam hidup kita. Bisa berupa apa? Keinginan daging mungkin. Keinginan kita tiba-tiba diberikan, akhirnya kita berubah setia sama Tuhan. Atau mungkin kesusahan saudara. Hal yang benar-benar menjepit kita bisa merubah setia terhadap Tuhan. Ketika masalah datang, ketika tekanan itu datang, di saat itulah hari-hari yang terbaik di mana kita bisa melahirkan kesetiaan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ketika masalah datang, ayo lihat dengan cara yang berbeda. Ketika masalah datang, ayo tetap pegang teguh setiap iman kita. Minta Roh Kudus terus pimpin kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita butuh Roh Kudus saudara. Hari ini, pagi ini saudara, tepatnya ketika saya merenungkan tentang firman ini, kesetiaan, Tuhan ingatkan saya tentang murid-murid Yesus. Tadi pagi saya baca di semua Injil saudara, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya baca semuanya. Dan terakhir kita buka sama-sama aja. Markus 16 ayat 10 sampai 14. Boleh ditampilkan ya. Markus 16 ayat 10 sampai 14. Ini contoh yang sangat-sangat menarik saudara. Dikatakan lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, apa katanya? Mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun dikatakan apa? Teman-teman itu pun tidak percaya. Ini semua isinya murid-murid Yesus saudara. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Saya coba renungkan firman ini saudara. Dalam setiap Injil tidak pernah dikatakan setelah Yesus mati, setelah itu murid-muridnya tetap percaya kepada Yesus. Tapi dikatakan apa? Mereka berubah setia. Bayangkan saudara ya,
mereka ini 3,5 tahun melihat Yesus secara fisik. Tapi ternyata mereka berubah setia juga ketika Yesus dipanggil akhirnya kembali, mati ya saudara ya. Mereka berubah setia. Padahal janjinya Yesus itu sudah pernah berkata sama mereka, hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Itu aja tidak bisa mereka pegang saudara. Coba bayangkan ya saudara ya. Murid-murid Yesus ini adalah orang yang setiap hari bersama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus mati, mereka pun berubah setia. Dalam 40 hari kekosongan itu saudara, ketika Yesus bangkit, mereka mulai kembali ke pekerjaan-pekerjaan yang lama. Setelah Yesus mati 40 hari ada kekosongan sebelum dia naik ke surga. Saat itu memang Roh Kudus belum ada. Jadi mereka seolah-olah seperti ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Seperti ditinggalkan sendiri oleh Yesus. Mereka tidak lagi punya pegangan dalam hidupnya. Bahkan mungkin mereka berpikir bahwa mereka tidak punya lagi masa depan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dikatakan selanjutnya sepertinya murid-murid sendiri dan ada banyak tekanan saat itu. Padahal Yesus sudah bilang hari ketiga dia akan bangkit. Bahkan Petrus saudara, dalam Yohanes 20 dikatakan bahkan melihat kubur Yesus kosong loh. Hari yang ketiga tuh Yesus sudah bangkit, betul ya? Petrus datang ke kuburnya, lihat kuburnya kosong, dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Sebegitu gampangnya manusia untuk berubah setia saudara. Dikatakan apa? Yohanes 20 dikatakan bahkan dia percaya, tapi percayanya sama Maria Magdalena. Maria Magdalena di awal ketika dia menemukan kubur kosong dia berkata apa? Tubuh Yesus diambil oleh manusia, diambil oleh orang lain. Itu yang Petrus percayai saudara. Lihat betapa gampangnya manusia untuk berubah setia. Jangankan kita saudara, murid-murid Yesus saja baru ditinggal Tuhan sehari, 2 hari, 3 hari langsung berubah setia semuanya. Yohanes 21 dikatakan Petrus akhirnya kembali menjala ikan. Kembali pekerjaan yang lama saudara. Karena apa? Mereka tidak mendapati adanya masa depan dalam pengikutannya akan Kristus. Saat itu. Makanya menjaga kesetiaan ini sangat-sangat penting dalam hidup kita. Bukan hanya saudara, saya juga. Ini firman yang tidak mudah untuk dilakukan. Kita sangat-sangat butuh tuntunan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus akhirnya naik ke surga, Roh Kudus turun. Dan dia yang mendampingi kita semua saat ini. Lukas 24 ayat 36 sampai 38. Ini yang menjadi musuh dari kesetiaan saudara. Lukas 24 ayat 36 sampai 38. Ini ceritanya murid-murid sudah berkumpul. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus datang hadir di tengah-tengah mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu. Musuh bagi kesetiaan ada 2 hal saudara, ketakutan dan keraguan-raguan. Disebabkan oleh apa? Iblis itu yang selalu membisikkan dustanya saudara di samping telinga kita. Dan ketika kita termakan dusta dari iblis, yang terjadi ketakutan dan keraguan-raguan itu mulai menggerogoti iman kita. Kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan itu ada gak sih? Tuhan itu ada gak sih tengah-tengah kita? Kalau Tuhan ada berkatnya mana? Kalau Tuhan ada pemeliharaannya mana? Itu mulai disebarkan saudara. Bahkan ketika engkau sebenarnya baik-baik saja, iblis itu ingin menjatuhkan engkau turun. Dengan apa? Dusta yang dia keluarkan. Ayatnya saudara ya, Yohanes 8 ayat 44 berkata dia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Itu kerjaan iblis. Hari ini mari cek hati kita.
Mari cek hati kita. Dikatakan juga dalam Daniel 7 ayat 25, pada hari-hari yang terakhir, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Menganiaya di sini artinya wear out, saudara. Membuat letih. Dengan apa? Setiap dusta yang iblis keluarkan. Setiap dusta yang iblis keluarkan. Itu membuat ketakutan muncul dalam hatimu. Itu membuat engkau meragukan Tuhanmu. Dan ketika itu sudah terjadi, engkau akan bertanya-tanya. Itu yang kita lakukan, saudara, kalau kita sudah berubah setia. Ada beberapa contoh dusta yang iblis keluarkan. Saudara mungkin bisa perhatikan ini dan coba introspeksi ke dalam hidup kita. Kalau kita terkena dusta ini, saudara, ayo minta Roh Kudus untuk tetap bimbing hidup kita. Yang pertama, iblis bisa berkata, kamu tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, kamu tetap sama. Kamu tidak dapat apa-apa di tempat ini, keluar saja. Orang lebih bertumbuh dari kamu. Di luar sana orang lebih bertumbuh dari kamu. Di sini kamu tidak dapat apa-apa. Kamu orang yang aneh, ayo keluar dan berhenti saat ini juga. Ujung dari dusta iblis selalu berkata, ayo keluar, ayo berhenti, ayo tinggalkan. Itu dusta dari iblis, saudara. Padahal seharusnya kebenarannya adalah kita tidak perlu menyamakan diri kita dengan orang lain. Jalur kita masing-masing, betul? Dan bukan iblis yang seharusnya menghakimi kita, bukan iblis yang seharusnya memberitahu kita apakah kita bertumbuh atau tidak. Justru dia akan mendakwa kita kalau kita sedang bertumbuh. Saya berharap ini dapat membuka pikiranmu saat ini, saudara. Jangan biarkan dusta-dusta itu ada dalam hatimu. Kebaskan semuanya. Yang kedua, iblis bisa berkata, kamu terlalu lemah untuk berperang. Jalan kerohanian ini bukan untukmu. Kamu itu lemah, tidak punya kekuatan untuk memiliki progres dalam roh dan bertumbuh. Ngapain buru-buru? Ngapain bertumbuh buru-buru? Pelan-pelan saja, normal-normal sajalah. Apakah semuanya worth it buat kamu lakukan? Ayo berhenti saat ini juga. Ini yang sedang iblis keluarkan hari-hari ini. Buat apa jadi spesial? Kalau orang lain juga hidup biasa aja, mereka juga oke. Mereka juga fine-fine aja. Semua baik-baik saja. Buat apa kamu terlalu bersikeras untuk menjadi spesial? Normal-normal aja lah. Itu dusta yang iblis sedang keluarkan, saudara. Saya tidak tahu apakah terjadi di tempat ini. Apakah ada di antaramu yang sedang memakan dusta-dusta ini? Ayo kembali ke Tuhan. Amin. Selanjutnya dikatakan kamu terlalu sungguh-sungguh. Kamu terlalu banyak melakukan pekerjaan Tuhan, itu meletihkan. Gimana kamu bisa melayani orang lain kalau kamu tidak istirahat? Sudahlah, gak usah maksimal-maksimal. Berhenti, istirahat sejenak. Ketika engkau memutuskan untuk berhenti dan istirahat sejenak, percayalah saat itu juga engkau akan berhenti untuk selama-lamanya. Tidak ada waktu untuk kita istirahat, saudara. Tapi ketika kita menemukan di dalam Tuhan kekuatan kita, itu akan terus memampukan setiap kita. Amin. Selanjutnya dikatakan Tuhan sudah tidak lagi bersama kamu. Engkau sudah mendukakan Dia dengan segala dosamu. Tuhan memang sih mengasihi kamu, tapi Tuhan sekarang lagi gak sama kamu karena kamu buat Dia kecewa. Makanya tidak ada lagi berkat datang untukmu, tidak ada lagi pemeliharaan datang untukmu. Tuhan aja zaman dulu ninggalin bangsa Israel kok, ngapain kau masih berjuang? Ayo berhenti berjuang. Itu dusta yang sedang iblis keluarkan, saudara. Hari ini engkau harus tahu kebenarannya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Amin. Ayat Ulangan 4 ayat 31. Saya mau kita semua baca sama-sama, saudara. Ulangan 4 ayat 31 saya bacakan ya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau.
Dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Bangsa Israel saat itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, saudara. Kemarin Boas kasih statement yang sangat-sangat bagus. Sebenarnya ketika bangsa Israel itu hendak memasuki tanah perjanjian, Tuhan itu sudah tahu kalau bangsa Israel dapat berubah setia, betul? Tapi Tuhan masukkan mereka ke tanah perjanjian. Jaminannya selalu ada untuk kita, saudara. Selanjutnya Ibrani 13 ayat 5-6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, saudara. Amin. Selanjutnya Matius 28 ayat 20 yang B, saudara ya. Dan ketahuilah, ini dikatakan Yesus ketika dia naik ke surga. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini, saat itu mungkin murid-murid Yesus melakukan sebuah kesalahan, mereka berubah setia. Hanya dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari mereka ketinggalkan semuanya, tinggalkan pekerjaan Tuhan. Mereka kembali ke pekerjaan yang lama. Karena apa? Tidak ada pegangan dalam hatinya. Tidak ada pegangan dalam hidupnya. Apakah masa depan ada untuk mereka mengikuti Kristus? Tapi hari ini ayo buka matamu. Lihat bahwa ada masa depan untuk setiap kita. Hari ini lihat bahwa ada jaminan dalam hidupmu ketika engkau mengikuti Tuhan. Mungkin seolah-olah Tuhan tidak ada. Tapi percayalah dia turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Hari ini kita sudah untung, kita sangat-sangat beruntung kita punya Roh Kudus, betul? Itu bukan cuma bagian dari Roh Tuhan, itu Roh Tuhan sendiri, saudara. Dan itu yang akan membimbing kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini mungkin di antaramu ada yang tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak apa-apa. Tapi coba tanya dengan Roh Kudus. Coba libatkan Roh Kudus dalam segala sesuatu. Sekecil apapun suara itu, saudara, coba dengarkan. Mungkin tidak berbentuk suara, tapi berbentuk ada sesuatu di hatimu yang mungkin berbicara. Coba dengarkan. Roh Kudus ini kalau bicara enggak dader, saudara. Dia sangat-sangat lembut. Dan kalau kita tidak latih itu setiap hari, kita mungkin tidak akan pernah mendengarkan suaranya. Hari ini kita beruntung, lebih beruntung daripada murid-murid Yesus karena kita punya Roh Kudus. Dalam perjalanan kesetiaan kita, minta Tuhan mampukan dan libatkan Roh Kudus dalam segala perkara. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, kita akan mau bahas dari pelajaran tentang kesetiaan ini dari Rut. Saya minta semua untuk bisa memperhatikan karena tema bulan ini yang Tuhan berikan buat setiap kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita untuk semakin menangkap isi hati Tuhan. Jadi jangan kita ketika kita mendapat tema, kita tahu temanya kesetiaan, tapi kita nggak mau belajar lebih dalam. Tapi ketika Tuhan mau bukakan buat setiap kita, yuk kita semua mau belajar. Bahwa sebuah kesetiaan yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Memang tidak mudah saudara, belajar setia. Ada ujian, ada proses. Tapi itu yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kita. Kesempatan kesetiaan itu adalah pilihan. Kita bisa pilih untuk kita mau setia atau kita mau pilih yang enak aja buat kita. Aku mau setia kalau aku menerima upahnya. Aku mau setia kalau apa yang aku rindukan itu terjadi dalam kehidupan kita.
Aku mau setia. Apa yang aku inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, yang Tuhan rindukan adalah kita punya kedewasaan di dalam Tuhan. Kesetiaan yang Tuhan rindukan adalah apa saudara? Hati kita ini loh. Benar-benar kita itu nempel banget sama Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kita mau nurut apa yang Tuhan inginkan. Walaupun kita berkata gini, Tuhan, aku gak tahu yang terjadi di depan apa. Tapi Tuhan tuh kan menuntun setiap langkah hidup kita. Kita belajar untuk menangkap sinyal-sinyalnya Tuhan. Karena Tuhan mau setiap kita benar-benar punya keakraban hidup bersama Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau setiap kita menangkap sinyal-sinyalnya Tuhan, kadang kita nggak ngerti, kadang kita nggak, apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan maksudkan gitu. Saudara, Tuhan ingatkan bahwa beberapa waktu yang lalu Tuhan membangunkan saya jam 2 pagi saudara. Tuhan katakan nak berbahasa roh, nak berdoa, nak berbahasa roh. Waktu itu saudara memang saya akan pelayanan jam 4 pagi saya akan pergi ke airport untuk pelayanan ke suatu tempat saudara. Dan Tuhan katakan jam 2 pagi bangun nak berdoa dan berbahasa roh. Saudara ketika saya berdoa berbahasa roh, saya nggak tahu apa yang terjadi di depan saudara. Tapi saya berdoa Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Tuhan Engkau baik. Saya mengucap syukur. Dan ketika jam 4 saya berangkat ke airport saudara. Ya, saya pergi ke airport. Saudara di tengah jalan. Mobil saya itu tiba-tiba gak bisa cepat saudara. Saya gak ngerti itu namanya apa. Jadi hanya bisa jalan 30 sampai 40 kilometer. Dan saya tanya sama yang nyetir Henry, Hen bisa nyampe gak ke airport? Dia bilang gak tahu, gak ngerti. Dia bilang gak janji bisa sampai ke airport. Padahal waktu ke airport masih sekitar 20 sampai 30 menit lagi dengan kecepatan normal saudara. Dan saat itu Tuhan ingetin, nak ayo telepon, saya telepon Derian. Derian jemput, karena kok enggak ini enggak keburu untuk ke airport. Derian jemput, akhirnya sampai ke airport. Saudara sampai ke airport, check in dan segala macamnya. Sampai di gate saudara langsung naik pesawat. Dan pokoknya Tuhan tuh tuntun semua, atur semuanya dengan baik. Tuhan bilang, nak inilah kenapa engkau harus berdoa. Jangan sampai ada sesuatu yang menghambat, yang menghalangi untuk tidak bisa berangkat. Di sini saya belajar saudara. Ketika kita disuruh Tuhan, ayo lakukan apa yang Tuhan mau. Ketika malam hari Tuhan bangunkan, ayo berdoa. Ketika waktu kita mungkin bekerja, Tuhan katakan berbahasa roh. Sebenarnya Tuhan sedang membawa kita mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti tuntunannya Tuhan. Kadang kita pengen ya, sejalan dengan apa yang kita pikirin, harusnya begini, begini, begini. Enggak saudara. Saya belajar tentang kehidupan Pak Daniel. Setiap malam dia berlutut dan berdoa. Entah jam 2 pagi, entah jam 3 pagi. Saya kalau bangun selalu lihat dia berlutut. Sampai saya kadang gini, Pak ayo tidur lagi. Ntar dia ke toilet, dia balik dan berdoa lagi. Tapi di sanalah punya hubungan kedekatan bersama Tuhan. Terus masuk di dalam secret place-nya Tuhan. Masuk ruang keintimannya Tuhan. Kadang kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu. Sehingga kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Tapi malam hari ini ketika Tuhan mau bawa kita hidup dalam sebuah kesetiaan. Ayo step by step, ikuti apa yang Tuhan mau. Langkah apa yang Tuhan rindukan, ayo ikuti. Dan setiap langkah kita, ikut yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita mau belajar dari Rut ya. Ini ada dalam kisah Rut 1 ayat 1 sampai 16. Saudara nanti bisa baca di rumah. Semua pasti tahu ya kisah Rut di awal adalah Elimelek dan Naomi. Mereka suami istri.
Dan mereka punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Ya. Dan di situ ada Rut dan Orpa sebagai menantu mereka. Dikatakan di ayat 1, di sini kita bisa baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergi seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara, kita mau belajar bahwa Betlehem artinya apa saudara? Rumah roti. Ya. Dan kita mau belajar bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan membekali kita dengan semua firman. Di dalam kehidupan kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, ada penyertaan, ada perlindungannya, ada kasihnya, ada rahmatnya. Pokoknya semua kebaikan Tuhan tuh menyertai setiap kita. Kita tinggal di rumah roti, di Betlehem. Dan dikatakan di sini nama Elimelek adalah Tuhan adalah Rajaku. Nama Naomi artinya adalah indah dan menyenangkan. Saudara, ketika kelaparan terjadi, saudara bisa bayangkan ada kelaparan terjadi di Betlehem. Waktu itu Elimelek dan Naomi mengambil keputusan untuk mereka pindah ke Moab. Sedangkan nama Elimelek adalah apa saudara? Tuhan adalah Rajaku. Naomi namanya adalah indah dan menyenangkan. Saudara, saya membaca sebuah kutipan ya. Tuhan adalah Rajaku. Naomi adalah indah dan menyenangkan. Dan tinggal di dalam rumah roti. Apa saudara? Elimelek dan Naomi itu kan suami istri. Jadi ketika Tuhan adalah Raja di dalam sebuah keluarga, ada keindahan, ada hidup yang benar-benar sukacita. Karena apa? Ada kelimpahan yang dari Tuhan baik jasmani dan rohani itu dicurahkan. Amin saudara? Amin ya. Tuhan yang memimpin setiap rumah tangga dalam kehidupan kita. Sertakan Tuhan terus dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena Tuhan memberikan keindahan dan sukacita. Dan kita tinggal di Betlehemnya Tuhan, di rumah rotinya Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya di ayat 2 dikatakan. Langsung ya. Dikatakan bahwa maka Rut perempuan Moab itu berkata Naomi. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Nobina, nama keduanya anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dan Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita adalah ketika kita sudah ditempatkan oleh Tuhan, tinggal di dalam naungan dan perlindungannya Tuhan dan penyertaannya Tuhan di Betlehem. Kenapa ketika terjadi sebuah kelaparan, Elimelek mengajak keluarganya pergi ke Moab. Moab itu saudara dikatakan bahwa Moab itu menyembah dewa. Moab itu adalah menyembah Baal, jadi tidak menyembah Tuhan. Tapi ketika terjadi kelaparan, yang namanya Elimelek, Tuhan adalah Rajaku, ada kegentaran dalam hidup dia. Yang namanya kita di sini belajar setia. Apapun yang terjadi buat seluruh kehidupan kita, ada pergumulan, ada proses, apapun. Jangan pernah meninggalkan rumah roti Betlehem ini. Jangan pergi ke Moab, karena dia merasa Moab lebih baik. Karena dia merasa Moab adalah jalan keluarnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya dikatakan
Moab berbicara mengenai proses pergumulan bahkan kegagalan. Seseorang yang pada awalnya setia kepada Tuhan, namun pada saat mengalami hal yang tidak baik, justru dia memilih untuk mengambil tindakannya sendiri. Seberapa dari kita ketika Tuhan katakan, "Nak, lakukan apa yang engkau mau." Tapi engkau menganggap, "Tuhan, pergumulanku terlalu berat, prosesku terlalu berat. Aku merasakan aku sendiri, aku merasakan tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupku." Dan kita melangkah keluar dari Bethlehem, masuk ke dalam Moab. Kadang kita tidak menyadari itu, saudara. Tapi sinyal-sinyalnya, ya, adakah yang mati dalam kehidupan kita? Dikatakan ketika mereka pindah ke Moab, apa yang terjadi, saudara? Di ayatnya dikatakan Elimelek meninggal, kedua anaknya meninggal. Bukan suatu berkat yang Tuhan berikan. Mereka jadi tidak diberkati, malah dikatakan Naomi menjadi pahit. Di ayat nanti dikatakan bahwa dia menyebut dirinya Mara. Karena kepahitan-kepahitan yang akhirnya terjadi. Kadang kita menyalahkan Tuhan dengan semua keadaan. Kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini? Karena apa? Kita melangkah keluar dari Bethlehem dan masuk ke Moab. Saudara, kadang ada yang mati dalam kehidupan kita yang mungkin kita gak sadari itu. Contohnya apa? Yang dulunya kita berpassion untuk melayani Tuhan. Lama-lama menjadi kendor. Udahlah, kita menjadi orang yang biasa-biasa aja. Yang dulu kita bergelora cinta melayani Tuhan. Karena kita merasa aku gak dihargai di tempat pelayananku. Aku merasa aku menjadi yang biasa-biasa aja. Mulai kita mundur langkah demi langkah. Tadi yang dibagikan Derian berkata apa? Saya mengambil kesimpulannya. Kalau orang lain juga bisa, kenapa aku gak bisa lakukan? Kalau yang kita katakan yang orang lain bisa, sesuatu yang positif, oke. Tetapi kalau kita katakan orang lain aja bisa, misalnya datang terlambat, aku juga bisa datang terlambat misalnya. Orang lain bisa untuk izin pelayanan, aku juga bisa izin pelayanan. Tapi apa, saudara, hati kita ini gak bisa disembunyiin di dalam Tuhan. Kadang ada kemalasan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Tapi kita punya kata-kata yang indah untuk menutupi semuanya. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, "Nak, ayo bangkit, semua bangkit. Jadilah pelayan-pelayan yang setia." Ada ujian-ujian yang datang. Ada pergumulan yang datang. Tapi semuanya bukan membuat kita tidak jadi setia. Tapi Tuhan mengajarkan kita setia sampai garis akhir. Dikatakan banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ada di dalam masa krusial, justru ia meninggalkan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita hadapi, yang begitu sangat buat hati kita sangat dalam. Dan mungkin mengecewakan, menyakitkan. Saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita mundur langkah demi langkah. Aku mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi ketika Tuhan sudah pilih setiap kita, dirimu, untuk menjadi orang yang spesial di mata Tuhan, jangan pernah lepaskan itu. Jangan pernah, saudara. Tapi belajar setia. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama bertahun-tahun, Pak Daniel masih ada. Suatu waktu saya menghadapi sesuatu yang saya katakan, saya gak mau jadi ketua lagi, saya bilang. Itu udah puluhan tahun yang lalu lah ya. Saya bilang karena masalah yang dihadapi. Pak Daniel katakan apa? Boleh, kamu mulai lagi dari awal untuk memulai semuanya. Saya bilang kalau mulai lagi dari awal, kan harus ada seperti kita harus berlari lagi dan harus menaiki tangga lagi. Tapi dia bilang gini, tidak ada pilihan untuk engkau mengikuti keinginanmu. Tapi ketika engkau mau belajar setia di tempatmu yang saat ini,
Tuhan akan bawa engkau melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Terkadang saudara, kita melewati dengan apa? Dengan kekuatan kita sendiri yang akhirnya kita tidak menjadi kuat. Ketika Elimelek dan Naomi mengalami itu, ada kelaparan yang terjadi di kota itu. Mereka dengan cepat mengambil keputusan, kita pindah ke Moab. Yang terjadi adalah ketika mereka di Moab bukan keberhasilan, melainkan kegagalan. Elimelek dan kedua anaknya meninggal. Ketika kita keluar dari jalur Tuhan tanpa sadar, banyak kegagalan maupun aspek dari diri kita yang mati tanpa kita sadari. Hari ini, mari koreksi setiap diri kita. Kalau ada muncul di dalam hati kita, kok aku udah mulai males ya? Kok aku udah mulai gak berpassion ya? Kok aku udah mulai biasa-biasa aja? Ayo saudara, bangkit dan katakan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi orang yang setia. Saudara, kalau hal itu saudara ladenin terus dan saudara jatuh mengasihani diri sendiri, itu akan terus berjalan saudara. Saudara harus dobrak dan buat terobosan. Saya mengucap syukur bahwa setiap bulan AOC dikasih tema sama Tuhan. Buat apa saudara? Step by step Tuhan pimpin. Nak, bulan lalu bertahan, bulan ini kesetiaan. Kita belajar terus dan mendalami apa yang Tuhan mau dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ketika tema bulan lalu bertahan, saudara, kita bisa bertahan dengan keadaan kita. Dan kita bisa berkata, aku pokoknya mau bertahan, pokoknya bertahanlah bertahan gitu. Apapun yang terjadi bertahan. Tapi kesetiaan membawa kita masuk lebih dalam lagi. Tuhan sedang membawa kita naik lebih lagi. Nak, kesetiaan itu perlu hati yang tulus. Perlu hati yang mencintai, perlu hati yang mengasihi. Contoh ya, suami istri kita bisa katakan, aku sayang kamu, aku mau setia sama kamu. Bukan hanya perkataan, benar gak saudara? Tapi harus ada perwujudannya. Ada tingkah lakunya bahwa aku sayang kamu. Bahwa aku mencintai kamu. Benar gak saudara? Kita bisa berkata, aku setia, aku cinta, aku sayang. Tapi mungkin dari satu pihak, oh gitu ya sayangnya, oh gitu cintanya ya. Enggak kan saudara? Tapi ketika kita berkata kepada pasangan kita, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Ada sesuatu hubungan timbal balik, di mana keduanya punya hubungan yang sangat erat. Next, berikutnya. Faktor yang menghambat kita untuk setia adalah apa? Ketidakpercayaan kita sama rencana Tuhan. Kadang kita ragu akan rencana Tuhan. Kadang kita menginginkan sesuatu, Tuhan menjanjikan sesuatu. Tapi kita katakan, Tuhan, sampai sekarang itu belum terjadi. Kita yang sudah semangat, setia, tapi ketika menunggu janji Tuhan dan kita sangat rindu janji itu digenapi dan tidak terjadi. Kadang kita menjadi tidak setia dan kita menjadi yang biasa-biasa aja. Saudara, janji Tuhan akan digenapi dalam seluruh kehidupan kita. Tapi semua waktunya bukan waktu kita, saudara. Semua adalah waktunya Tuhan. Oleh karena itu, mari lakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dikatakan, seringkali kita memilih untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam kepercayaan kita pada Yesus, dapat dilihat seberapa haus dan lapar kita pada kuasanya. Yang berikutnya adalah diperlukan roh yang rela. Makanya saudara sering dikatakan, mari kembali punya cinta yang mula-mula. Mari punya kasih yang mula-mula. Karena ketika kita mempunyai kasih dan cinta kita mula-mula sama Tuhan, semangat pelayanan kita tuh terus berkobar-kobar dan ingin melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi ketika kita mengalami itu bertahun-tahun dan kita kadang melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, kadang mengintimidasi kita. Tapi mari ambil keputusan
aku mengikut Tuhan dan aku mau berlari mengejar setiap bagian yang Tuhan siapkan. Mengejar semuanya dan terus berlari. Walaupun sekeliling kita gitu ya, kita lihat yang ini semangat, yang ini enggak. Tapi jangan kita terintimidasi dengan yang tidak semangat. Tapi kita harusnya menjadi orang-orang yang menjadi penyemangat buat orang lain. Saya suka dengar beberapa waktu yang lalu, ya, Pak Dani suka berkata apa saudara? Walaupun kalian semua tidak ada yang mau berlari, saya akan tetap berlari. Saya akan terus menyelesaikan bagian yang Tuhan berikan. Itu sebuah kata-kata warisan. Sebuah legacy yang kita harus raih. Aku akan terus berlari. Melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Next saudara, kita mau belajar ya. Kita mau belajar satu lagi dari penyembuhan di kolam Bethesda. Ini kita belajar tentang respon yang baik, respon menjadi orang yang percaya. Dikatakan sesudah itu ada pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Next. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Karena orang itu, orang-orang Yahudi berkatalah kepada orang yang baru sembuh itu, "Ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudara, ini bercerita tentang seseorang yang sudah menunggu 38 tahun. Dia minta untuk disembuhkan. Dan pada saat itu ketika Yesus lewat di tempat itu, saudara, kita baca di ayat 5. Ya, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dikatakan jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara menangkap sesuatu enggak yang Yesus lakukan? Ketika orang ini minta kesembuhan, Tuhan Yesus tidak berkata sembuhlah, tapi dikatakan apa saudara? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, kadang kita berpikir bahwa dia mungkin berkata gini, kalau dia berpikir gini, "Tuhan belum berkata sembuhlah engkau, aku gak mau berdiri, aku gak mau bangkit." Tapi orang ini, dia mempunyai kepercayaan penuh sama Tuhan. Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong saudara dan saya.
Dan dia punya cara yang benar-benar gak pernah kita pikirkan. Dikatakan bahwa engkau mau sembuh, mau. Dikatakan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, di sini kita belajar percaya penuh sama Tuhan tanpa banyak berpikir. Kalau kita katakan, Tuhan katakan nak seperti ini, tapi kita kayaknya gak masuk akal yang Tuhan omongin gitu ya. Ya belum tentu terjadi saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya punya kesaksian yang saya berkata bahwa Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita semua. Saya mungkin sudah bagikan, tapi semua bagikan lagi. Beberapa bulan yang lalu, 2 bulan lalu saudara, Tuhan katakan nak, ayo berbagi berkat dengan tema yang kemarin saudara diberkati untuk memberkati. Tanggal 2 Tuhan katakan nak, bagi berkat. Ayo bagi berkat dengan banyak orang. Saya berkata, Tuhan kami pun akan pergi, saya bilang. Akan pergi ke suatu tempat. Tapi Tuhan katakan, nak berbagi, berbagi dan berbagi. Saya meresponi saudara dengan apa yang Tuhan mau. Saya mau belajar, aku mau belajar setia dengan apa yang Tuhan mau. Saya berbagi dan jumlahnya buat saya cukup banyak saudara. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kami? Tidak ada hitungan waktu 1-3 hari, 1-2 hari. Dalam hari berikutnya Tuhan gantikan itu 7 kali lipat saudara. Dan Tuhan katakan nak ini uang bisa engkau pakai untuk engkau pergi. Pernah berpikir saudara seperti itu? Kalau uangnya dikasihin nanti aku gak cukup. Kalau uangnya dikasihin nanti bagaimana perginya? Kadang berpikir punya pola pikir seperti itu. Tapi Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong saudara dan saya. Dan ketika itu dibagikan, Tuhan memberkati 7 kali lipat. Dan Tuhan berkata, nak, dengan sebuah ketaatan, sebuah kesetiaan, ada buah yang dihasilkan. Oleh karena itu saudara, mari percaya penuh dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Pak Yusak bilang apa saudara? Gelinding, why? Gelinding dengan apa yang Tuhan mau. Rencana Tuhan yang terbaik yang jadi dalam kehidupan kita. Karena kok kita terlalu banyak berpikir. Banyak pertimbangan. Belum tentu rencana Tuhan itu bisa jadi. Karena kita lebih menginginkan rencanaku yang jadi. Bukan rencana Tuhan. Saudara, sebentar kita akan ada pengurapan minyak saudara. Dan Tuhan ingatkan, dengan pengurapan minyak yang ada. Kemarin saudara kita Pak Jo dan Christine datang kepada saya, mereka bersaksi bahwa di rumahnya, di ruang tabut mereka keluar minyak yang dari surga. Dan pada hari ini keluar juga minyak yang berbeda warna, yang hari ini adalah berwarna merah. Dan Tuhan ingatkan ketika saya berdoa tadi, nak, ingat selalu pengorbananku di kayu salib. Aku sudah belajar lebih dulu setia. Dan Tuhan mau kita pun setia sampai garis akhir. Jadi saudara, ketika kita nanti menerima minyak, bukan sesuatu yang biasa. Kemarin di Gebik ada pengurapan minyak dengan hati kita. Supaya hati kita itu terus setia dan menangkap isi hati Tuhan. Hari ini Tuhan tambahkan dan Tuhan ingatkan. Ingat nak, dengan nanti dioleskan di hatimu. Tuhan sudah lebih dulu setia buat setiap hidup kita. Mari belajar setia terus sampai garis akhir. Walaupun apapun yang terjadi, ingat, kesetiaan itu adalah pilihan dalam hidup kita. Kita memilih untuk setia atau enggak. Tapi firman-Nya katakan apa? Orang yang setia dikatakan apa? Akan mendapatkan apa saudara? Mahkota kehidupan. Oleh karena itu, yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu. Biar kita menyiapkan hati kita. Yang di rumah, saudara tangkap dengan iman, mari siapkan minyak urapan. Mari bangun kesetiaan hidup bersama dengan Tuhan.
bahwa kepercayaan adalah seperti jantung dari sebuah hubungan. Kita bisa percaya dengan orang, kita bisa setia dengan orang itu. Kita bisa percaya dengan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang setia. Tuhan yang memilih hidup kita. Tuhan yang tahu masa depan kita. Tuhan yang punya blueprint-nya kita. Tetapi ketika hari ini Tuhan berkata, "Nak, ayo balik. Semua yang ada di Moab, ayo balik ke Bethlehem. Semua yang memakai kedagingan dan keputusan sendiri, ayo balik ke Bethlehem. Kembali ke rumah roti. Kembali kepada naungan Tuhan. Kembali kepada jalannya Tuhan." Sinyalnya apa? Tanda-tandanya apa? Engkau sudah tidak punya gairah kepada Tuhan. Engkau sudah tidak semangat, engkau sudah tidak berpassion. Engkau lebih memilih biasa-biasa aja. Mari hidupkan semua yang sudah mati dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Semua berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Kita bukan orang-orang yang setia. Tapi Tuhan mengajak, ayo nak, jadi orang-orang yang setia. Kia karata ramayasi, kia ramayasi. Sikia karata ramayasi, kia ramayasi. Yesus, Yesus. Saudara, nanti minyak ada di depan, ada 3 jalur, saudara. Mari semua ambil minyak itu dan kembali ke tempat dudukmu. Kita mau sama-sama nanti berdoa. Mari semua, ayo responi apa yang Tuhan mau. Dan ketika saudara mengambil minyak ini, terus berdoa sama Tuhan. Ayo saudara, silakan bangkit berdiri. Dan mari maju ke depan, kita mau ambil minyak itu dan kita mau setelah ini berdoa. Yang di rumah, mari kita tangkap dengan iman dan saudara siapkan minyak pengurapan. Kia karata ramayasi, kia karata ramayasi. Tuhan, Engkau begitu sangat-sangat baik buat setiap kami. Engkau begitu sangat mengasihi kami, Tuhan. Engkau berikan tanda yang ajaib buat setiap kami. Saudara, bangkitkan hidupmu melayani Tuhan lebih sungguh. Mengasihi Tuhan
Tuhan lebih sungguh, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan melayani seluruh kehidupan kita. Bangkit berdiri, kita mau angkat minyak ini saudara. Saudara bisa cium dulu ya, harum ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat minyak yang Engkau berikan ini Tuhan. Kami mau Tuhan biar Engkau yang beracara terus dalam kehidupan kami. Kami tahu dengan minyak ini menguatkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Hati yang terus melekat akan Engkau Tuhan. Dan kami dimampukan untuk menuntaskan semua bersama Engkau sampai garis akhir. Dan ketika Engkau mengingatkan ketika minyak ini berwarna merah Tuhan, Tuhan mengingatkan bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib buat setiap kita. Tuhan sudah terlebih setia dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil setiap kita, nak ayo jadi setia nak, jadi setia. Dan lakukan apa yang menjadi bagianmu. Karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang besar buat setiap kita. Tapi kuncinya adalah mari percaya dan percaya. Mari saat ini kita mengurapi hati kita saudara. Biar di dalam nama Tuhan Yesus kami terima Tuhan kemampuan untuk menyelesaikan semua sampai garis akhir dengan kuat. Kesetiaan bersama dengan Roh Kudus. Melakukan semua dengan hati yang rela. Dan terus kami diingatkan dengan pengorbananmu di kayu salib. Bahwa Engkau sudah terlebih dahulu setia buat setiap kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari saudara naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan terlalu sangat-sangat baik buat setiap kita. Mari kita angkat kembali mengasihi. Yesus. Mengasihi
semua kebaikan, kasih anugerah-Mu yang tidak terukur Tuhan buat setiap kami. Biar setiap kami punya hati yang terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi, menangkap semua kerinduan-Ku. Biar mata rohani kami, hati kami terus memandang kepada Engkau dan tidak memusingkan dengan sekitar, tapi kami mau melangkah hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.